Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan 5 resep kue yang cocok banget dijadiin isian snack box. Untuk resep yang pertama, ini aku bikin Bika Ambon mini teflon. Langsung aja siapkan panci, kemudian tuangkan 350 ml santan kental. Kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk yang sudah diremas, lalu 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh, lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, ini siap kita masak. Masak santannya sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah ya santannya. Jadi untuk memasak santannya ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Kita sambil aduk-aduk terus pelan-pelan. Ini santannya udah mendidih ya teman-teman, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita biarkan sampai santannya ini dingin atau suhu ruang. Selanjutnya saya akan buat bahan biangnya. Di sini saya siapkan gelas, lalu saya tambahkan 2 sendok teh ragi instan atau kurang lebih 5-6 gram ya. Lalu tambahkan dengan air sebanyak 70 ml. Ini airnya hangat-hangat kuku, jangan panas ya teman-teman karena nanti bisa mati raginya. Aduk kemudian tutup dan biarkan kurang lebih selama 15 menitan ya. Dan ini setelah kurang lebih 10 menitan, ini udah berbusa berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan 2 butir telur, kemudian dikocok lepas sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu, dan 150 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan cairan santan yang sudah kita masak tadi. Pastikan ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya, jadi udah nggak panas lagi. Dan ini juga udah saya saring ya teman-teman, jadi udah nggak ada kotorannya lagi. Selanjutnya ini tinggal kita aduk sampai semua bahan-bahannya tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi memang prosesnya bertahap seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur, selanjutnya kita tinggal masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, yang terakhir tinggal kita tambahkan aja 30 gram margarin yang sudah kita cairkan. Ini margarinnya juga dalam kondisi dingin ya, jadi tidak panas. Selanjutnya ini tinggal kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, semua adonannya tidak ada yang bergerindil lagi. Sekarang tinggal kita istirahatkan adonan, kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 1 jam agar adonannya ini mengembang. Dan ini setelah 1 jam saya diamkan, kita buka. Kelihatan ya teman-teman, ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini, adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini kita aduk sampai udara yang ada di dalam adonannya ini keluar. Selanjutnya ini adonannya siap kita cetak atau kita panggang.
Sebelumnya sudah saya panaskan teflon. Di sini saya pakai teflon lubang 8. Pastikan teflonnya ini benar-benar sudah panas ya teman-teman. Sebelum kita masukkan adonannya ke dalam teflon, kita aduk dulu. Kemudian masukkan adonannya ke dalam cetakan kurang lebih 3/4 dari cetakan ya teman-teman. Masukkan dari pinggir baru ke bagian yang tengah ya, karena biasanya yang tengah itu lebih cepat matang. Nah, setelah dimasukkan semuanya seperti ini, kita tunggu sampai permukaannya itu agak sedikit kering, baru kita tutup. Dan kita masak menggunakan api yang paling kecil. Dan ini setelah kurang lebih 5 menit, bika ambonnya sudah matang ya teman-teman. Bagian permukaannya sudah kering dan pinggirannya juga udah kecoklatan. Tinggal kita angkat aja menggunakan spatula seperti ini. Kelihatan ya, ini hasilnya cakep banget, berserat atau berongga seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, bika ambon mininya udah jadi ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, warnanya juga pas banget, tingkat kematangannya juga pas. Bika ambon ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box. Dan ini setelah saya belah, ini bersarang banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari lubang-lubangnya itu. Dan ini lembut banget, lentur, kenyal ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman. Nah, kalau kalian mau jual, ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa kalian letakkan di plastik mika seperti ini. Untuk harga jual kalian bisa menyesuaikan dengan modal yang kalian pakai ya teman-teman, karena biasanya harga bahan di daerah itu kan beda-beda. Jadi kalian sesuaikan aja. Selanjutnya untuk resep yang kedua, aku buat bolu kukus mekar tanpa air soda ya teman-teman. Ini cara buatnya gampang dan juga anti gagal. Simak videonya sampai selesai. Siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, kemudian tambahkan dengan 200 gram gula pasir serta 250 gram tepung terigu dan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh SP suhu ruang. Kemudian tambahkan dengan perisa pisang ambon. Kalau kalian nggak punya boleh pakai vanili ya teman-teman. Lalu tambahkan santan sebanyak 200 ml. Ini dari 65 ml santan kental, saya tambahkan air sampai 200 ml ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk dulu sebelum di mixer. Lalu ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya teman-teman, sampai bahannya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini kita naikkan aja speednya sampai ke speed yang paling tinggi ya teman-teman. Lalu kita mixer sampai adonannya benar-benar mengembang, kurang lebih selama 10 menit. Nah, tandanya sudah berwarna putih pucat seperti ini ya teman-teman. Kita matikan aja mixernya. Selanjutnya ini saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada sisa adonan yang menempel di dasar ataupun di pinggiran adonan yang belum rata ya teman-teman. Nah, seperti ini kelihatannya, ini adonannya udah halus banget, konsistensinya juga udah pas. Selanjutnya ini saya bagi menjadi 2 seperti ini sama rata ya teman-teman. Dan yang satu adonan ini saya tambahkan dengan pewarna merah. Kalian juga bisa mengganti dengan warna yang lain ya, sesuai selera. Nah, ini saya tambahkan lalu diaduk-aduk. Untuk warnanya saya nggak mau terlalu merah ya, jadi cukup seperti ini aja, pink agak tua ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ini adonannya siap kita masukkan ke dalam cup yang sudah saya siapkan.
cupnya yang pendek ya, ini saya pakai ukuran diameternya 6 cm. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja adonannya selang-seling. Ini adonan yang warna putih atau original. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok adonan yang berwarna pink. Kemudian timpal lagi dengan adonan yang warna putih. Lalu selanjutnya timpal lagi dengan adonan yang warna pink. Begitu seterusnya sampai cupnya benar-benar penuh ya teman-teman. Jadi dipastikan untuk cupnya ini harus benar-benar penuh agar nanti kuenya itu mekarnya cantik ya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk sendoknya sendiri di sini saya pakai sendok teh ya teman-teman. Jadi nanti nggak kebanyakan saat kita menuangkan adonannya, biar gradasinya lebih banyak. Nanti hasilnya akan lebih cantik. Nah, lakukan sampai semua cupnya terisi penuh. Ini udah penuh ya teman-teman, saya buat 9 dulu. Selanjutnya siapkan panci kukusan, tambahkan air sampai ukurannya 1 ruas jari seperti ini ya, jangan lebih. Kemudian kita panaskan sampai keluar uapnya seperti ini, dan baru kita masukkan adonannya ya teman-teman kalau udah mendidih dan keluar uapnya. Kita masukkan adonannya, diberi jarak seperti ini karena nanti kuenya bakal mekar. Nah, ini ternyata cuma muat 7 ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup dan kita masak menggunakan api yang paling besar kurang lebih selama 15 menit. Tutupnya dilapisi dengan serbet dan jangan dibuka-buka ya. Dan ini dia, setelah 15 menit kuenya sudah matang. Hasilnya cantik, mekar sekali ya teman-teman. Tuh kan warnanya juga cantik, gak ada yang bantet ya. Nah, ini dia teman-teman hasil kuenya, sangat cantik ya, mekar sempurna, gak ada yang bantet dan warnanya juga cantik banget tuh. Menarik banget ya. Kue ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan atau isian snack box. Nah, ini dia teman-teman, bolunya sangat cantik, mekar sempurna, ini pecah 4. Tuh kelihatan ya, serat dari bolunya juga sangat halus. Ini bagian bawahnya juga nggak basah, empuk banget. Sekarang saya mau cobain kuenya. Kita buka dulu kertas cupnya. Nah, kalian bisa lihat ini beneran halus banget ya serat dari bolunya. Dan ketika saya belah, wow, ini benar-benar halus banget serat dari bolunya. Lembut banget teman-teman dan empuk. Kalian juga bisa kemas di dalam box seperti ini ya teman-teman. Untuk harga jual kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing dan juga modal yang kalian pakai ya. Untuk resep yang ketiga, ini aku buat puding kopior koko pandan. Ini bahannya ekonomis, hasilnya banyak dan tampilannya cantik, rasanya pun enak. Ini cocok dijadiin pelengkap isian snack box ya teman-teman. Oke, langsung aja siapkan mangkuk, kemudian tambahkan 1 sendok makan biji selasih atau chia seed. Kemudian tambahkan air hangat secukupnya. Aduk, kemudian diamkan sampai biji selasihnya ini mengembang. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 1 sachet Nutrijel kelapa. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan santan sebanyak 400 ml. Kemudian aduk-aduk agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian masak sambil diaduk perlahan seperti ini. Masak sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Kita boleh matikan api kompornya sambil terus diaduk agar uap panasnya sedikit menghilang. Selanjutnya tuangkan ke dalam wadah. Lalu biarkan sampai
puding kelapa mudanya mengeras. Ini pudingnya udah mengeras ya teman-teman. Sekarang kita bisa serut. Saya menggunakan alat serutan seperti ini. Serut semua puding kelapa mudanya sampai selesai. Ini bentuknya udah mirip banget kayak kelapa muda. Aroma dan rasanya pun ini mirip banget ya teman-teman kalau kita tambahkan santan itu. Nah, kalau udah selesai, ini bisa kita pindahkan ke wadah. Lalu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini saya akan buat puding koko pandannya. Di sini saya masukkan 1 sachet bubuk agar-agar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan air sebanyak 900 ml. Kemudian aduk sampai tercampur rata agar tidak ada bahan-bahan yang menggumpal. Kemudian masak sampai mendidih sambil diaduk perlahan seperti ini. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Kita bisa matikan aja api kompornya sambil terus diaduk agar uap panasnya sedikit hilang. Selanjutnya kita kembali lagi ke wadah yang berisi puding kelapa muda ya. Kita tambahkan biji selasih yang udah kita kembangkan tadi. Ini udah aku saring ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga larutan puding atau agar-agar yang udah kita masak. Selanjutnya tambahkan sirup marjan koko pandan sebanyak kurang lebih ini 6 sendok makan ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai semuanya merata. Ini warnanya jadi cantik ya teman-teman, dan ini mirip kayak es kopior. Tapi ini versi puding ya teman-teman. Ini udah siap, tinggal kita masukkan aja ke dalam cup seperti ini. Saya pakai cup agar-agar atau puding dengan ukuran volume 65 ml ya teman-teman. Kalian bisa juga menggunakan cup yang ukuran 50 ml untuk hasil yang lebih banyak. Pastikan sebelum kalian memasukkan ke dalam cup ini diaduk dulu ya agar isiannya itu merata. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Ini rasanya beneran enak teman-teman. Kalian wajib coba. Siapa tahu ini akan jadi ide jualan atau bisnis tambahan buat kalian ya. Resep yang keempat, ini aku buat pastel isi bihun. Ini rasanya enak, salah satu best seller juga untuk isian snack box ya teman-teman. Selain itu, pastel ini juga bisa banget kalau mau jadiin stok cemilan frozen ya. Yang pertama kita akan buat isiannya dulu ya teman-teman. Siapkan 200 gram bihun yang sudah direndam menggunakan air panas dan ditiriskan, 2 buah wortel yang sudah diserut memanjang, 5 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil, 2 batang daun bawang dan juga seledri yang sudah diiris tipis, serta untuk bumbunya saya pakai 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah dicincang. Selanjutnya kita panaskan minyak sedikit aja, kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu seperti ini. Selanjutnya bisa kita masukkan wortelnya, aduk-aduk, kemudian saya tambahkan sedikit air untuk menumis wortelnya agar empuk ya teman-teman. Nah, ini setelah wortelnya udah cukup empuk, selanjutnya bisa kita masukkan sosis. Kita aduk kembali.
Masak sebentar. Kemudian tambahkan bumbu. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan bihun yang sudah kita rendam. Nah, untuk bihunnya ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Jadi nanti biar nggak terlalu panjang dan nggak susah saat dimasukkan ke dalam adonan ya teman-teman. Aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kemudian kita masak sampai isian bihunnya ini matang. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menitan aku masak. Ini udah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan potongan daun bawang dan juga seledri yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita aduk kembali dan kita masak sebentar aja ya, kurang lebih 1 menit aja, nggak perlu lama-lama karena ini semua bahannya juga udah matang ya. Nah, ini udah cukup teman-teman, udah matang, isian bihunnya sudah siap untuk digunakan, bisa kita angkat ya. Selanjutnya aku mau buat kulit pastelnya. Di sini saya pakai 500 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung maizena boleh di skip. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita campurkan. Kita aduk sampai merata. Jika sudah, kita bisa tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan 50 ml minyak goreng. Kemudian ini kita aduk. Di sini saya aduk menggunakan tangan ya teman-teman, tapi untuk tangan pastinya ini udah dicuci bersih. Nah, ini kita aduk sampai margarin dan minyaknya itu tercampur rata ke dalam tepungnya dan teksturnya menjadi berpasir ya teman-teman. Nah, kalau teksturnya udah berpasir seperti ini, bisa kita tambahkan air. Di sini saya pakai 210 ml ya teman-teman. Kita masukkan bertahap sambil diaduk biar nggak kelembekan ya. Untuk membuat kulit pastel ini, kita hanya perlu mencampurkan adonan sampai semuanya menyatu. Tidak perlu kalis seperti membuat adonan roti ya teman-teman. Jadi kalau udah tercampur rata seperti ini, sudah menyatu, ini udah cukup. Selanjutnya kita diamkan dulu, istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Kita tutup menggunakan kain atau bisa juga menggunakan plastik biar adonannya ini rileks ya teman-teman. Ini setelah 30 menit bisa kita buka kainnya. Nah, kelihatannya teman-teman, ini tuh tekstur adonannya menjadi lebih lentur. Tuh, lebih lembut ya teman-teman. Dan pastinya ini bakalan mudah saat nanti kita bentuk ya. Selanjutnya tinggal kita pindahkan aja ke meja kerja. Di sini adonannya mau saya bagi-bagi menjadi 32 bagian atau beratnya kalau ditimbang sekitar 25 sampai 26 gram ya teman-teman. Dan nanti ukuran pastelnya itu pas ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, bisa dijual dengan harga 2000-an. Lakukan sampai semua adonannya selesai dibagi. Nah, ini udah selesai, saya bagi adonannya. Selanjutnya kita tutup bagian atasnya menggunakan plastik biar adonannya nggak kering. Selanjutnya ambil satu bagian adonan dan kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Ini sangat mudah ya teman-teman, adonannya itu lentur, nggak keras sama sekali. Nah, kita pipihkan seperti ini, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Jika udah, ini bisa kita isi bagian tengahnya menggunakan isian bihun yang sudah kita buat tadi. Di sini saya pakai 1 sendok makan penuh. Jangan lupa diberi sosisnya ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita rekatkan bagian kulit pastel yang ada di pinggirannya seperti ini. Kita cubit-cubit biar benar-benar merekat dan isiannya itu
nggak bisa keluar ya teman-teman. Lalu kita pilin seperti ini teman-teman, cubit, kemudian tekuk, cubit, tekuk lagi. Nah, seterusnya sampai selesai. Jadi sebenarnya untuk memilin ini gampang ya teman-teman, cuman memang butuh kesabaran dan ketelatenan karena kita pilin satu persatu. Jika kalian nggak mau ribet, boleh pakai cetakan pastel ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita sisihkan ke dalam loyang. Nah, lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Di sini saya mau contohkan sekali lagi. Menurut saya membuat pastel ini lebih cantik hasilnya kalau kita pilin manual ya teman-teman. Jadi nggak menggunakan cetakan, karena kalau menggunakan cetakan itu kurang cantik hasilnya. Tapi ya sesuai dengan selera masing-masing. Jika nggak mau ribet, pengen cepet, boleh pakai cetakan pastel ya. Nah, di sini aku cetak manual menggunakan tangan, dipilin seperti ini. Tuh hasilnya cakep ya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semua tadinya seperti ini teman-teman. Ini masih ada sebagian yang tidak kerekord ya teman-teman. Yang satu loyang. Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja. Di sini sudah saya siapkan penggorengan dan juga minyak yang sudah dipanaskan. Selanjutnya tinggal kita goreng pastelnya. Goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan jangan dibolak-balik, kita tunggu sampai bagian bawahnya kokoh dulu, baru kita balik seperti ini. Nah, kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat pastelnya. Kita tiriskan dulu biar nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Tuh hasilnya cakep ya teman-teman. Lalu lanjut goreng sisa pastelnya. Nah, ini dia teman-teman hasil pastel yang udah saya goreng. Ini untuk ukurannya pas banget, bisa dijual dengan harga 2000-an. Untuk isian snack box juga udah pas ya ini ukurannya. Yuk langsung aja kita cobain pastelnya. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Cakep ya, cukup rapi. Nah, sekarang kita belah. Ini terlihat bagian luarnya, kulitnya itu garing ya teman-teman, dan bagian dalamnya ini isiannya full, penuh ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman. Kulit pastelnya ini garing, renyah, dan bagian dalamnya ini isian bihunnya gurih, enak banget. Dimakan pakai cabai hijau seperti ini, mantep banget teman-teman. Ini walaupun ekonomis, isiannya cuma bihun tapi enak banget ya. Nah, pastel ini juga bisa banget kalau mau dijadiin stok cemilan frozen ya teman-teman. Caranya bisa kalian goreng dulu setengah matang pastelnya sampai bagian kulitnya itu kokoh, kemudian angkat dan dinginkan. Lalu kalian tata di box seperti ini dan masukkan ke dalam freezer. Resep yang kelima, ini aku buat martabak telur sayur, salah satu isian snack box gurih yang juga jadi favorit ya teman-teman. Oke, langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu tambahkan dengan 2 butir telur. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur. Masukkan juga 650 ml air. Nah, ini dimasukkan bertahap sambil diaduk-aduk. Untuk cara mengaduknya, ini diaduk dengan cepat ya teman-teman, agar adonannya itu halus, tidak bergerindil.
Nah, diaduk-aduk seperti ini sampai tidak terlihat airnya, baru kita tambahkan lagi air sisanya. Nah, ini saya masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya benar-benar halus ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan udah halus seperti ini. Selanjutnya mau saya saring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar minyaknya tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata, sudah cukup, adonan kulitnya siap digunakan. Tuh, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer banget. Sebelumnya ini saya panaskan teflon dan saya beri sedikit minyak, lalu saya elap dengan tisu seperti ini. Nah, ini dilakukan sekali aja saat awal mau membuat kulitnya ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja adonan kulit martabaknya 1 sendok sayur ya teman-teman, lalu kita ratakan seperti ini dan tunggu sampai kulitnya ini matang serta lepas dari teflonnya ya. Ciri-cirinya dia udah kering di bagian pinggirnya seperti ini, mengelupas, dan ketika digoyang dia bisa lepas sendiri. Nah, tinggal kita pindahkan ke wadah seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Sangat mudah. Jadi untuk proses mengoles minyak itu cukup pertama kali saat di awal aja, tidak perlu dioles saat mau membuat kulitnya lagi ya. Oh ya, untuk kulitnya ini selain digunakan untuk membuat martabak, bisa juga dipakai untuk membuat risol ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah saya buat semuanya. Ini kulitnya nggak lengket satu sama lain ya, meskipun ditumpuk-tumpuk seperti ini, dan ini sangat lentur. Dan kulitnya ini juga pas banget, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis ya teman-teman. Sekarang saya mau kasih lihat. Nah, ketika saya remas seperti ini, kulitnya nggak sobek ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri betapa lenturnya kulit martabak ataupun risol ini ya teman-teman. Beneran lentur dan anti sobek. Oke, selanjutnya kita akan buat isian martabak telurnya. Di sini sudah saya panaskan wajan dan sedikit minyak. Kemudian masukkan bawang putih cincang 2 siung dan juga setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis sampai bawangnya layu dan harum. Setelah bawangnya layu dan harum, kita bisa masukkan kol. Di sini saya pakai 1/4 buah kol yang saya iris kasar seperti ini. Kemudian masukkan juga daun bawang sebanyak 6 batang ya teman-teman, dan 3 batang daun seledri. Nah, ini kita masak dulu, kita tumis, aduk-aduk ya biar tercampur rata. Ini dimasaknya nggak usah lama-lama ya teman-teman, cukup sampai sayurannya ini layu. Oh ya, di sini saya juga akan tambahkan dengan potongan dada ayam yang sudah direbus ya teman-teman. Jadi ini udah mateng agar nanti rasanya lebih enak. Kalau kalian nggak punya, ini boleh di skip ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan bumbu. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah saset merica bubuk ya teman-teman. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Nah, ini sayurannya sudah layu, bisa kita tambahkan dengan 3 butir telur. Dan ini langsung aja kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai tercampur rata dan telurnya ini setengah matang ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak mau pakai ayam, telurnya bisa ditambah jadi 5 butir ya teman-teman, agar lebih enak rasanya. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Seperti ini udah cukup ya teman-teman, nggak usah sampai terlalu kering, karena nanti juga masih akan kita goreng martabaknya. Ini bisa kita angkat dan selanjutnya kita akan buat martabaknya. Siapkan piring untuk alas, kemudian ambil 1 lembar kulit martabak, lalu beri 1 sendok makan isian martabak di bagian tengahnya seperti ini, dan tinggal kita lipat seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di video. Agar merekat, ini saya beri olesan tepung terigu yang sudah saya larutkan dengan sedikit air ya teman-teman. Kemudian ini tinggal kita sisihkan aja. Nah, ini saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ambil 1 lembar kulit martabaknya, kemudian tambahkan isiannya 1 sendok makan. Nah, kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian kulit martabaknya ini kita lipat ke tengah. Lalu di bagian atas dan bawah beri olesan larutan tepung terigu. Dan tinggal kita rekatkan seperti ini. Nah, ini nanti saat digoreng nggak lepas ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Nah, ini martabaknya sudah saya buat semuanya ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 martabak. Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja, panaskan minyak, kemudian masukkan martabaknya. Ini kita goreng sampai bagian bawahnya kokoh dulu, baru kita balik ya. Nah, seperti ini. Kalau udah kokoh boleh dibalik. Kalau udah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan ditiriskan. Dan ini dia teman-teman, hasilnya martabak telur sayurnya udah jadi. Ini hasilnya cakep banget, pas banget ya kalau mau dijadiin menu arisan atau pengajian ataupun isian snack box. Ukurannya ini pas. Nah, dari dekat seperti ini ya teman-teman tampilannya, isiannya ini cukup banyak. Kita cobain, bismillah. Mantap teman-teman, ini rasanya enak banget, gurih. Kemudian kulitnya ini juga lembut ya teman-teman. Nah, kalau mau dijadiin ide jualan, ini tinggal kalian kemas menggunakan plastik OPP dan tinggal diberi cabai rawit hijau ya di dalamnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya resepnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.